Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Subang, AKP Edi Juhedi. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Mas Davi. Pak Edi, boleh dijelaskan Pak, perkembangan penyelidikan kasus ini saat ini seperti apa? Baik, sebelumnya kami dari Polres Subang mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua, mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak ada lagi korban berikutnya. Kemudian terkait dengan perkembangan kasus ini, kami dari Polres Subang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sampai sekarang kurang lebih saksi yang sudah diperiksa ada 10 orang, dari mulai keluarga korban, kemudian teman korban sendiri, serta guru dan kepala sekolah. Begitu Mas Davi. Oke, artinya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka Pak ya? Sementara belum Mas, karena ini masih didalami yang terduga pelakunya. Sementara kami tetap konsisten akan mengusut kasus ini sampai selesai. Oke, Pak Edi, kemudian dari pemeriksaan 10 orang yang sudah dilakukan polisi, fakta apa saja yang didapatkan oleh penyidik? Dari hasil pemeriksaan, korban memang mengalami luka, yaitu di bagian kepala dan mengalami pendarahan. Artinya ada pemukulan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya kemarin sekitar pukul 16.00 korban meninggal dunia, Mas. Oke, pada saat kejadian ini ada yang melihat secara langsung dari 10 orang yang diperiksa? Betul, dari hasil pemeriksaan kami telah memanggil beberapa teman korban dan para saksi melihat secara langsung yang dilakukan oleh terduga pelaku ini terhadap korban, di mana kejadiannya itu di lingkungan sekolah yang ada di lokasi. Pada saat kejadian terduga pelaku ini melakukan hal itu sendirian atau ada yang lain Pak yang ikut membantu? Untuk sementara masih didalami, Mas. Sementara hasil dari pemeriksaan saksi ini memang ada kurang lebih 3 orang yang terduga pelakunya, di mana terduga pelaku ini masih satu sekolahan begitu, yaitu senior daripada korban itu sendiri. Oke, informasi sementara yang diperoleh Pak, apa yang menjadi penyebab kejadian ini Pak? Untuk penyebabnya masih didalami, tapi untuk penyebab korban meninggal dunia itu hasil daripada otopsi Rumah Sakit Bayangkara. Korban mengalami luka di bagian kepala dan otak, begitu Mas. Oke, pada saat peristiwa ini terjadi Pak, apakah guru di sekolah mengetahui hal ini Pak? Untuk sementara kalau secara langsung menyaksikan itu tidak, cuman guru mengetahui setelah mendapat laporan adanya tindakan kekerasan terhadap korban, itu dari keluarga korban itu sendiri menyampaikan kepada pihak sekolahnya. Gitu, Mas. Oke, terakhir Pak, ini kan melibatkan siswa sekolah. Kemudian jika nanti sudah ada tersangkanya, bagaimana treatment proses hukumnya Pak yang akan dilakukan oleh Polres Subang? Baik, terkait proses hukum itu sendiri, tentunya kita mengacu kepada regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dalam hal ini sehubungan para terduga pelakunya masih di bawah 12 tahun, tentunya kita juga tetap harus mengacu kepada sistem peradilan anak, di mana nanti
pihak-pihak yang terkait ataupun stakeholder tentunya kita rapatkan, kita musyawarahkan bagaimana solusi yang terbaik. Itu, Mas. Baik, terima kasih AKP Edi Juhedi sudah bergabung sama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas Zaki, selamat sore. Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar kelompok remaja yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK oleh oknum polisi. iNews Sore segera kembali. Kembali di iNews Sore, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar kelompok remaja yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK oleh oknum polisi. Prarekonstruksi digelar Satreskrim Polrestabes Semarang difokuskan saat sebelum terjadinya penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Dalam prarekonstruksi menghadirkan 4 orang yang diduga menjadi pelaku tawuran. Petugas mengurai kejadian mulai dari aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Prarekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus yang menewaskan korban berinisial GRO, 17 tahun akibat luka tembak. Sementara oknum polisi yang menembak siswa hingga saat ini masih diperiksa di Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah. Ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya. Kita sedang melakukan pendalaman terhadap anggota. Tentunya anggota yang melakukan upaya tindakan kepolisian itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bertanggungjawab dalam bentuk arti apa? Setiap penggunaan alat dan sebagainya dia harus dapat bertanggungjawab. Apakah dia sudah melaksanakan sesuai dengan SOP atau dia melanggar? Ini nanti sedang dilakukan pendalaman oleh Paminal dari Propam. Sebelumnya 1 orang siswa meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 1 lainnya masih dalam perawatan. Kejadian ini diduga terjadi akibat polisi melerai siswa yang sedang terlibat tawuran. Dua orang siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul. Sementara rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Polrestabes Semarang menginformasikan hal itu, namun penembakan itu diklaim sebagai tindakan tegas terukur yang dilakukan anggotanya saat melerai tawuran. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu, hingga kini polisi masih mendalami peristiwa tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi penyebab kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku turut diamankan.
Dari video yang beredar, terlihat sejumlah aparat kepolisian sedang berada di lokasi tambang. Terlihat juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi. Polda Sumatera Barat menyebut lokasi tambang berada di Batang Bangko, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat lalu. Namun polisi belum mengungkap siapa saja pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Kalau kasus galian C, karena kami juga masih mempercayakan Polres, biar saja Polres melaksanakan, kan tinggal proses penahanan, karena tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan penahanan, laporannya begitu ya. Berapa? Ya, dari dua orang itu. Ya. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menanggapi kasus pelanggaran hukum oknum polisi dengan senjata api, Ketua MPR RI Ahmad Muzani setuju jika Polri melakukan evaluasi terhadap anggotanya. Evaluasi dengan melakukan tes kejiwaan berkala dirasa perlu untuk meminimalisir peristiwa petugas polisi yang menyalahgunakan penggunaan senjata api. Sebenarnya prosedur untuk kepemilikan senjata api sekarang ini sudah cukup ketat, termasuk SNP senjata api baik aparat ataupun non aparat itu sudah cukup ketat selama ini. Tapi kan namanya orang ya, kadang-kadang suka ada kekhilafan, ada suka kealpaan dan suka emosi saya kira. Dan orang untuk mendapatkan izin pegang senjata api ada tes, ada segala macam prosedur itu dilalui. Karena yang dipegang itu menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan mencoblos di TPS 08 di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan mencoblos kertas suara Pilkada 2024 di TPS 08 di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk kelancaran pemungutan suara tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 di kediamannya di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TPS 08 inilah yang menjadi tempat Presiden Prabowo Subianto nanti memberikan hak pilihnya untuk pemilihan Cagup-Cawagup Jawa Barat serta Cabup-Cawabub Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, PJ Bupati Bogor, Bahril Bakri, meninjau kesiapan TPS 08. Bahril menyebutkan Presiden Prabowo dijadwalkan akan mencoblos pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai persiapan untuk hari pencoblosan besok telah selesai dilakukan. Sementara personil TNI dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan lokasi untuk nantinya melakukan pengamanan pada hari pencoblosan.
Dan pemirsa, kita akan melihat persiapan sejumlah TPS jelang pencoblosan besok. Kami telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di TPS 46 Cipete Selatan, tempat calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Ervan David, di TPS 23 Ciambeluit Bandung, tempat calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mencoblos. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Amrina terlebih dahulu. Amrina, seperti apa situasi saat ini di TPS 46? Ya, halo Devi dan juga pemirsa. Ini kami melaporkan langsung dari TPS 46 yang akan digunakan oleh Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3 untuk menggunakan hak suaranya esok hari. Ini lokasinya ada di area Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, dan memang hanya berjarak 300 meter saja dari rumah Pramono Anung. Jadwalnya besok akan dilakukan pemungutan suara. Pramono Anung akan dijadwalkan untuk ke sini pada pukul 7 pagi bersama dengan istri dan juga anaknya untuk melakukan pemilihan di pilkada esok hari. Nah, kalau untuk sekarang situasinya memang di belakang ini sudah terlihat adanya tenda yang dipasang oleh pihak petugas KPPS begitu untuk mengakomodir para pemilih esok hari, dan memang nuansanya merah putih begitu. Dan tadi kami juga sempat melihat ke dalam, di dalam TPS ini memang sudah disediakan ada sejumlah kursi, lalu juga ada sejumlah meja-meja yang disiapkan untuk menaruh sejumlah logistik, misalnya adalah bilik suara. Memang belum rapi begitu karena hingga saat ini masih terus dilakukan persiapan-persiapan dan juga perbaikan-perbaikan oleh petugas KPPS. Dan kami juga mendapatkan informasi, Davi, bahwa untuk TPS 46 ini nantinya selain bernuansa merah putih juga akan didekor dengan dekorasi bertema Betawi begitu, di mana nanti para petugas KPPS-nya juga akan menggunakan pakaian bertema Betawi untuk merayakan adanya pilkada esok hari. Nah, kalau yang kami mendapatkan informasi, usai nanti Pak Pramono Anung memilih di TPS ini pada pukul 7 pagi, nanti juga akan berkumpul ataupun juga bertemu dengan wakilnya, yakni calon wakil gubernur Rano Karno begitu, yang juga memilih namun juga tidak di TPS ini tapi di TPS 39 di Lebak Bulus. Nanti keduanya akan bertemu di salah satu tempat yang ada di Jakarta, belum ditentukan, untuk nantinya memantau pilkada esok hari. Kembali ke Anda, Davi. Baik, dari Amrina kita menuju ke Ervan David, tempat rencananya Ridwan Kamil akan mencoblos. Bagaimana situasinya, Ervan? Ya, Davi dan juga pemirsa dapat informasikan satu hari menjelang pencoblosan sendiri, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil rencananya akan mencoblos di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan rencananya sendiri Ridwan Kamil akan mencoblos di TPS 023 Ranca Bentang, Kelurahan Cimbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk saat ini sendiri petugas TPS masih mempersiapkan berbagai persiapan mulai dari aksesoris dan juga surat suara untuk esok hari pencoblosan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari istri Ridwan Kamil sekaligus anggota DPR RI Komisi 8 yaitu Atalia Praratya, bahwa mereka berdua akan mencoblos di TPS 023 ini sendiri pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya setelah mencoblos sendiri Ridwan Kamil akan meninggalkan Kota Bandung dan langsung menuju posko pemenangan yang ada di Jakarta. Namun hingga saat ini sendiri kami belum mengetahui informasi di mana posko pemenangan dari pasangan Ridwan Kamil maupun Suswono ini sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Ciambeluit, Jawa Barat. Sebelumnya ada Amrina Rida dari Cipete, Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah mamak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Thomas Lembong. Ainyu Sore, segera kembali. Pemirsa, dalam sidang putusan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak pra-peradilan Thomas Lembong.
Hakim Pra-Peradilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Thomas Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah dan Kejaksaan Agung dapat melanjutkan penyidikan terhadap Tom Lembong. Hakim menyatakan bahwa termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung telah dapat membuktikan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon dalam hal ini pihak Tom Lembong patut ditolak. Namun pihak Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan, terlebih jika pihak pemohon merasa tidak melakukan hal yang menjadi sangkaan oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami tim Agung Sarjana Hukum Komisi sebagai hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang menangkan juga oleh hakim tersebut dengan dibantu demikian oleh sah meningkat pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Pemirsa, usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula, sejumlah emak-emak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Kelompok mama ini tak kuasa menahan kekecewaannya terkait putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula Selasa siang. Mereka sengaja datang mengikuti jalannya sidang pra-peradilan untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Saya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu, mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. iNews sore selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Syafaati Suryo. Selamat sore Syafa, ada informasi apa di iNews sore? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. iNews sore akan ada informasi terkait polisi menggelar pra-rekonstruksi tawuran yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK oleh oknum polisi di Semarang. Namun kita ikuti azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi penyebab kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku turut diamankan. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah aparat kepolisian sedang berada di lokasi tambang. Terlihat juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi. Polda Sumatera Barat menyebut lokasi tambang berada di Batang Bangko, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat lalu. Namun polisi belum mengungkap siapa saja pemilik tambang ilegal di kawasan ini.
Kalau kasus Galian C karena kami juga masih mempercayakan Polres, biar saja Polres melaksanakan, kan tinggal proses penahanan karena tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan penahanan laporannya begitu ya. Ya, dari dua orang itu. Ya. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, rombongan Komisi 3 DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Sahroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Komisi Kepolisian Nasional juga mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Sahroni mendatangi Kapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk merapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rapat dengar pendapat yang merupakan kunjungan kerja anggota DPR RI bidang penegakan hukum ini digelar secara tertutup. Kapolda dan jajaran kita mau dengerin apa yang terjadi kemarin, ya kita mau rapat dulu. Poin-poinnya apa sih? Apa aja poinnya? Ya poinnya kemarin aja perkara terkait dor-mendor aja. Lokasi nggak, Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menyatakan perbuatan tersangka AKP Dadang Iskandar yang membunuh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar harus ditindak hingga tuntas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada kembali. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitin. Jadi saya hanya mengingat, karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena maksud saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menanggapi kasus pelanggaran hukum oknum polisi dengan senjata api, Ketua MPR Ahmad Muzani setuju jika Polri melakukan evaluasi terhadap anggotanya. Evaluasi dengan melakukan tes kejiwaan berkala dirasa perlu untuk meminimalisir peristiwa petugas polisi yang menyalahgunakan penggunaan senjata api. Sebenarnya prosedur untuk kepemilikan senjata api sekarang ini sudah cukup ketat, termasuk SNP senjata api baik aparat ataupun non aparat itu sudah cukup ketat selama ini. Tapi kan namanya orang ya, kadang-kadang suka ada kekhilafan, ada suka kealpaan dan suka emosi saya kira. Dan orang untuk mendapatkan izin pegang senjata api ada tes, ada segala macam prosedur itu dilalui. Karena yang dipegang itu
menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar kelompok remaja yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK oleh oknum polisi. Prarekonstruksi digelar Satreskrim Polrestabes Semarang difokuskan saat sebelum terjadinya penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Dalam prarekonstruksi menghadirkan 4 orang yang diduga menjadi pelaku tawuran. Petugas mengurai kejadian mulai dari aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Prarekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus yang menewaskan korban berinisial GRO 17 tahun akibat luka tembak. Sementara oknum polisi yang menembak siswa hingga saat ini masih diperiksa di Paminal Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya. Kita sedang melakukan pendalaman terhadap anggota, tentunya anggota yang melakukan upaya tindakan kepolisian itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bertanggungjawab dalam bentuk arti apa? Setiap penggunaan alat dan sebagainya dia harus dapat bertanggungjawab. Apakah dia sudah melaksanakan sesuai dengan SOP atau dia melanggar? Ini nanti sedang dilakukan pendalaman oleh Paminal dari Propam. Sebelumnya pemirsa, 1 orang siswa meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Sementara 1 lainnya masih dalam perawatan. Kejadian ini diduga terjadi akibat polisi melerai siswa yang sedang terlibat tawuran. 2 orang siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul. Sementara rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Polrestabes Semarang menginformasikan hal itu, namun penembakan itu diklaim sebagai tindakan tegas terukur yang dilakukan anggotanya saat melerai tawuran. Saat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu, hingga kini polisi masih mendalami peristiwa tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas kasus siswa SMK tewas diduga ditembak oknum polisi, kami telah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam Mbak Fasya ya. Syafa, dengan Syafa di studio. Pak Sugeng, jika memang benar terjadi tawuran, sebetulnya bagaimana tindakan tegas terukur sesuai prosedur yang bisa dilakukan oleh seorang polisi, terutama jika dirinya merasa terancam? Syarat penggunaan kekuatan senjata oleh anggota polisi itu syaratnya adalah bahwa senjata tersebut digunakan untuk menghambat, mencegah atau menghilangkan
potensi serangan yang membahayakan jiwa petugas ataupun anggota masyarakat. Jadi bisa ditembakkan senjata tersebut apabila ada serangan yang membahayakan jiwa petugas atau anggota masyarakat, ya. Nah, ini yang harus menjadi fokus pemeriksaan oleh Propam, oleh Paminal Propam Polda Jateng, ya. Ini kan ada informasi dari Poltabes bahwa ketika melerai diserang, ya. Kalau ketika melerai ada serangan, apalagi juga ditemukan alat bukti senjata tajam, ya. Kemudian ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka peristiwa tawuran. Ini kan ada latar belakangnya, ya. Ada latar belakang orang yang memegang senjata, ya. Kemudian mereka sedang terlibat tawuran, ya, kejar mengejar atau serang menyerang. Ada anggota polisi. Pertanyaannya kan adalah apakah anggota polisi tersebut mendapat ancaman yang membahayakan jiwanya, atau anggota polisi tersebut berusaha mencegah agar tidak terjadi ancaman keselamatan jiwa orang lain. Ketika tindakan ada ancaman yang membahayakan jiwa dan tidak dapat dilakukan pilihan lain, ya, dalam keadaan yang mendesak, tidak dapat dilakukan pilihan yang lain, maka menurut peraturan kepolisian tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas kepolisian itu hal tersebut bisa dilakukan dan dinyatakan sah. Nah, fokus nanti oleh Paminal Propam Polda Jateng adalah penekanannya di sini nih. Apakah benar ada ancaman? Nah, itu kan dibuktikan nanti dengan, ya, ada korban yang luka, ya, korban luka tangan itu kan ada, ya, luka tangan. Nah, ini mungkin akan didalami. Apabila memang ada ancaman serangan karena dianggap sebagai anggota polisi sebagai bagian daripada kelompok yang pelaku tawuran, ya itu tidak, menurut saya, sesuai aturan. Tapi kalau tidak ada ancaman, bisa terbukti tidak ada ancaman, nah ini juga bisa satu pelanggaran prosedur, ya. Jadi begitu. Baik Pak Sugeng, kalau aturan yang ada saat ini terkait standar operasional prosedur penggunaan senjata api oleh polisi, apakah peraturannya sudah baik atau memang perlu ada yang direvisi ke depannya, Pak Sugeng? Peraturan itu sudah sangat detail, ya. Peraturan tersebut sangat detail. Hanya ada satu ketentuan, penetapan kondisi mendesak, di mana tidak bisa diambil tindakan lain selain melakukan penembakan, itu ada pada wilayah diskresi anggota polisi, ya. Nah, di dalam proses tersebut itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan misalnya apabila melihat ancaman yang membahayakan jiwa atau menimbulkan luka berat, dia harus memerintahkan secara lisan bahwa orang yang memegang senjata tersebut berhenti, meletakkan senjata. Kalau kemudian dia tetap menyerang, maka tembakan diarahkan kepada tembakan peringatan dulu, ya. Ada tembakan peringatan. Kalau kemudian masih bergerak melakukan ancaman, tembakan ke kaki, ya, ke tanah dan ke kaki. Tahap selanjutnya, kalau masih juga, nah, pilihannya ini kembali kepada anggota polisi tersebut, apa yang disebut dengan kondisi mendesak. Kondisi mendesak mungkin sudah terlalu rapat, ya. Jadi ketika dikasih peringatan, harusnya ada waktu bagi si pelaku yang mau menyerang tersebut berpikir untuk mengurungkan. Tapi kalau sudah dekat, ya antara anggota polisi tersebut mati atau melumpuhkan si pelaku, ya, yang membawa senjata itu. Baik,
Pak Sugeng, perlukah ada pemeriksaan kejiwaan secara berkala terhadap seluruh anggota Polri seperti yang tadi disarankan oleh Ketua MPR Pak Ahmad Muzani? Karena bukan kali pertama senjata api polisi ini menyebabkan nyawa melayang, begitu Pak Teguh? Setahu saya di dalam peraturan tentang pemberian izin penggunaan senjata, itu 6 bulan sekali kepada anggota dilakukan pemeriksaan berkala. Awal ketika anggota akan mendapatkan atau merasa perlu diberikan senjata itu dilakukan tes psikologi, ya. Kemudian 6 bulan sekali. Masalahnya apakah dilakukan secara tertib oleh masing-masing kesatuan, melibatkan pusat psikologi, ya, daripada kepolisian. Nah, ini yang harus dicari tahu, ya, dilihat catatan-catatan pemeriksaan. Pasti oleh Paminal juga dilakukan pemeriksaan ini, ya, catatan-catatan tersebut. Sudah rigid, ya, ditentukan setiap berkala. Baik Pak Sugeng, kita kembali ke kasus siswa SMK di Semarang. Kalau dari keterangan Satpam yang ada di lokasi, katanya tidak ada tawuran malam itu dan hanya ada sekitar 3 atau 4 orang di sana. Apa yang harus dilakukan agar pengungkapan kasus ini bisa berjalan dengan adil dan transparan, Pak Sugeng? Kita sama-sama tidak tahu, tidak berada di lokasi, ya. Yang berwenang melakukan ini mengumpulkan alat bukti terkait dugaan ditembaknya anak sekolah ini adalah Paminal Propam Polda Jateng, ya. Jadi kita percayakan ke mereka. Keterangan-keterangan tersebut pasti akan dihimpun, ya, dihimpun oleh Paminal maupun perkara pokoknya yaitu soal tawuran karena ada 4 tersangka, ini pasti dihimpun. Ada juga mungkin pengumpulan bukti CCTV di lokasi, ya. Kemudian keterangan korban yang tertembak tangannya masih hidup, ya. Ini pasti dihimpun. Kita percayakan pada mereka, ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma melakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang berada dalam kompleks Lanut Halim, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah. Untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, salah satu program yang dilaksanakan pada tahun depan adalah makan bergizi gratis. Dan kemudian Lanut Halim Perdana Kusuma juga melakukan uji coba makan bergizi gratis di SDS Angkasa 5 Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan tepat di belakang saya adalah murid-murid yang saat ini sedang mencoba menikmati makanan uji coba gratis yang ada di sini. Hai adik-adik, gimana, enak gak? Enak ya. Dan pemirsa, saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu siswa yang ada di sini. Kita sapa dulu. Halo, namanya siapa? Nama aku Nurmala. Nurmala hari ini apa menu makannya? Ada nasi, ayam, capcay, buah semangka dan tempe. Buah semangka dan tempe sama susu ya? Gimana rasanya? Enak. Kalau setiap hari makan kayak gini, Nurmala suka nggak? Suka ya. Tapi kalau menu makanan sarapan Nurmala sehari-hari biasanya makan apa tuh? Biasanya bakso ikan sama nugget. Oh, bakso ikan sama nugget. Ini kenyang nggak dengan porsi segini? Kenyang. Tapi ini belum habis, lagi mau proses dihabisin? Iya. Oke. Nah, Nurmala harapannya gimana nih? Kalau kedepannya setiap hari dapat makanan kayak gini, perasaannya gimana? Senang, bisa jadi sehat, terus sama jadi sehat terus. Jadi semangat belajar ya? Iya. Sehat terus, semangat belajar. Oke, Nurmala kalau boleh tahu cita-citanya apa sih? Aku cita-citanya sih mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Oke, sekarang kelas berapa Nurmala? Kelas 2A. Kelas 2A. Oke, semoga Nurmala semakin pintar ya dan cita-citanya semoga tercapai. Amin.
Thank you, terima kasih banyak Nurmala. Dan itu tadi pemirsa, ini adalah menu makanan yang disiapkan untuk uji coba makan gratis di SDS Angkasa 5 Lanut Halim Perdana Kusuma. Ada ayam, capcay, nasi, kemudian ada tambahan semangka, ada juga susu yang ini dengan nominal sekitar Rp15.000. Dan nantinya program ini akan mulai dijalankan pada tanggal 2 Januari 2025 tahun depan, dan uji coba makan gratis dari Lanut Halim Perdana Kusuma ini akan dilaksanakan secara berkala hingga program dijalankan. Nantinya Lanut Halim Perdana Kusuma juga akan menyiapkan dapur untuk makan bergizi gratis yang kandungan gizinya akan disesuaikan dengan anjuran dari Badan Gizi Nasional. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Ini pendandaannya di kota ya? Semua pihak saat pencoblosan Pilkada Serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Menko Polkam gelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada 2024. Rapat juga membahas pelaksanaan Pilkada di daerah rawan bencana. Menko Polkam menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kesiapan pencoblosan Pilkada Serentak pada hari Rabu mendatang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polkam ini dibahas beberapa hal, termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan, logistik, hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intensif melakukan sinergi untuk memastikan Pilkada Serentak tahun ini berlangsung dengan aman dan transparan. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara untuk bersikap netral dalam proses Pilkada Serentak 2024. Jadi udah bisa dimulai. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap. Termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024
ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit, namun tak menyurutkan semangat petugas mengirimkan surat suara. Penyaluran logistik Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita fokuskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada Serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, pengiriman logistik Pilkada di sejumlah daerah terus dikebut jelang pencoblosan Pilkada Serentak 27 November mendatang. Di Sampang, Madura, pengiriman logistik ke Desa Mandangin dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang, Madura, pendistribusian logistik di Desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang, Madura menyewa 1 perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang akan disebar di 23 TPS Desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPUD Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Ada 46 kotak dan 92 bilik yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap nyampe aman dan alhamdulillah dikawal juga oleh kepolisian dan bersama TNI. Untuk kapalnya sewa itu kan? Ya, sewa
sewa, kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini, jadi nggak mengangkut yang lain. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pembawa logistik pilkada di Buru, Maluku terperosok dan jatuh ke jurang. 8 orang terluka akibat insiden ini. Mobil pengangkutan TPS Desa Waimite kecelakaan. Mobil pengangkut logistik pilkada dari Namlea menuju Desa Waimite, Kabupaten Buru, Maluku terperosok dan masuk ke jurang pada Senin siang. Hujan lebat serta kondisi jalan yang rusak dan cukup sempit membuat mobil terperosok hingga akhirnya jatuh. Pegang. Sabar katu ngangkat tuh. Angkat kepala tinggi. Polisi akan menyelidiki penyebab kecelakaan dan akan berkoordinasi dengan pihak KPU setempat terkait logistik pilkada yang ikut jatuh akibat kejadian ini. Personel dari Polres kita koordinasi dengan Ibu Kapolres untuk menerjunkan tim untuk investigasi ke TKP. Karena untuk sementara hasil koordinasi dengan pihak KPU untuk logistik yang ada di TKP menunggu dari TPS sebelah untuk mengambil logistiknya. Sementara untuk logistik masih aman berada di TKP. Dari 14 penumpang, 8 orang diantaranya terluka dan dievakuasi ke Puskesmas Wamlana untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Buru, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku politik uang di mana 1 diantaranya aparatur sipil negara ditangkap di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Para pelaku diketahui merupakan tim sukses salah satu calon bupati. Inilah video amatir saat petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Humbang Hasundutan merugoki dugaan praktik politik uang di salah satu rumah di Desa Sigulok, Sijamampolang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 1 wanita dan 2 pria yang merupakan tim sukses pasangan calon bupati tidak berkutik saat petugas menemukan uang tunai Rp300.000 dan kartu nama paslon di dalam banyak amplop yang sudah siap diedarkan jelang pencoblosan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, 1 pelaku politik uang merupakan aparatur sipil negara di Pemkab Humbang Hasundutan. Dan uang yang ditemukan dari 3 pelaku berjumlah Rp131 juta. Kartu nama pasangan calon dan juga buku tanda terima uang dari masyarakat yang didata oleh tim sukses tersebut. Sejauh ini memang setelah kita lakukan pendalaman itu ada diduga oknum ASN yang dari pihak perempuan. Ketiga pelaku politik uang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya diancam hukuman 72 bulan penjara. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, praktik politik uang terjadi di lingkungan sekolah. Guru dan orang tua murid dibagikan amplop berisi uang Rp200.000 dan diminta mencoblos salah satu pasangan calon bupati 27 November besok. Iya. Tunjuk, Ki. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Mana? Mana, Ki? Yang mana? Oh, yang jalan ke sana. Coba panggil, Ki. Mana itu? Panggil. Jaga. Ini tadi ibu-ibu yang ada di sini. Video amatir ini memperlihatkan saat sejumlah orang tua murid baru saja mendapat amplop berisi uang Rp200.000 di lingkungan sekolah di Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Selain menerima uang, para orang tua murid ini juga diarahkan agar mencoblos salah satu pasangan calon bupati pada 27 November. Diduga uang serangan fajar ini dibagikan seorang oknum guru aparatur sipil negara. Bawaslu Goa sudah mendapatkan laporan dan mengamankan barang bukti uang. Sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Goa mengaku telah menerima 6 laporan terkait dugaan politik uang. Di masa tenang ini ada laporan yang masuk dengan kasus yang viral itu berkaitan dengan dugaan praktik politik uang. Update infonya yang saya terima sudah melaporkan dari salah satu pihak calon yang menyampaikan ke Bawaslu. Update yang paling terakhir ini dari 55 kasus itu ya 6, kemudian tambah 3. Baik, marak serangan fajar ini Pak di masa tenang. Ini laporannya Kak apa Kak yang tadi yang viral itu Kak? Dugaan praktik politik uang.
Bawaslu akan meminta klarifikasi oknum guru dan sejumlah ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan Pilkada Serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik Pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Ini penggandaan di kota ya? Mana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar apel gabungan Operasi Mantap Praja Pengamanan Pilkada 2024 di lapangan Silang Monas. Apel gabungan ini sebagai komitmen kesiapan TNI Polri dalam mengawal Pesta Demokrasi. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Ribuan personil gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel gabungan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Apel dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Sebanyak lebih dari 88.000 personil gabungan dari TNI Polri dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas dikerahkan dalam operasi Mantap Praja Jaya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Para personil ini akan disebar ke lebih dari 31.000 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Momen apel ini menjadi simbol kesiapan total seluruh pihak dalam menyukseskan Pesta Demokrasi di Jakarta Raya. Adalah bagaimana kita menjamin keamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri, dan pemerintah provinsi.